Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Oktavia Ningrum dari Prodi Bioteknologi Angkatan 23 dengan NIM 23 11 20 10 26. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas biologi molekuler yaitu regulasi ekspresi gen caspase 8. Apa itu apoptosis? Pengertian apoptosis merupakan bentuk atau mekanisme kematian sel yang terprogram atau karena bunuh diri sel yang ditandai dengan gambaran morfologi dan biokimiawi yang khas, yaitu adanya kondensasi kromatin, fragmentasi sel, dan fagositosis sel tersebut oleh sel tetangganya. Hal ini akan memiliki peran kunci dalam kesehatan dan kejadian penyakit pada manusia. Apoptosis berfungsi mengeliminasi sel yang tidak diinginkan atau sel yang tidak berguna lagi selama proses pertumbuhan sel. Kematian sel, khususnya apoptosis, merupakan salah satu proses yang penting karena apoptosis tidak hanya menggambarkan patogenesis suatu penyakit, namun juga dapat memberikan petunjuk cara pengobatan penyakit. Penyebab apoptosis itu terbagi atas dua, yakni penyebab fisiologis, seperti pada perkembangan embrionik saat pembentukan jaringan. Yang kedua, faktor patogenesis, diantaranya patologis, diantaranya obat anti kanker, kematian sel, virus yang memicu kematian itu seperti hepatitis B atau C. Berikutnya ada jalur apoptosis. Apoptosis ini dipicu oleh berbagai jalur sinyal dan diatur oleh ligan ekstrinsik dan intrinsik yang kompleks. Terdapat dua jalur apoptosis utama, yakni melibatkan fungsi caspase dan tanpa caspase. Mitokondria bertindak sebagai crosstalk organelles, yakni organel yang berperan pada kedua jalur apoptosis yang berbeda. Jalur apoptosis terbagi dua, yaitu caspase dependent dan independent. Sinyal apoptosis jalur caspase dependent bisa terjadi secara intraseluler dan ekstraseluler. Jalur ekstrinsik diinisiasi stimulasi reseptor kematian, sedangkan jalur intrinsik diinisiasi oleh pelepasan faktor sinyal dari mitokondria dalam sel. Protein caspase. Caspase ini merupakan salah satu enzim yang terlibat dalam pathway apoptosis, yaitu proses kematian sel yang terprogram dan diatur dengan baik. Caspase 8 menginduksi apoptosis melalui jalur intrinsik yang dimulai dengan aktivasi reseptor tumor necrosis factor TNFR seperti Fas, death receptor 4, TNFRI, dan TNFRII. Aktivitas reseptor ini menghasilkan protein death effector (FAT-MOD) yang kemudian menarik procaspase 8, dan procaspase 8 sama seperti caspase 9 menginduksi apoptosis melalui jalur intrinsik yang melibatkan pelepasan sitokrosi dari mitokondria. Protein caspase 8 yang dikenal sebagai caspase inisiator terlibat dalam jalur ekstrinsik apoptosis yang diinduksi oleh reseptor kematian. Jalur ini dimulai ketika ligan mengikat reseptor kematian di permukaan sel, mengaktifkan serangkaian sinyal yang akhirnya memicu kematian sel. Selanjutnya adalah proses regulasi ekspresi gen pada protein caspase 8. Protein caspase 8 diatur secara ketat dalam jalur apoptosis ekstrinsik, di mana caspase 8 bertanggung jawab untuk memulai proses kematian sel yang dipicu oleh sinyal eksternal. Caspase 8 diaktifkan terutama melalui peningkatan ligan seperti FASL atau TNF pada reseptor kematian.
di permukaan sel termasuk FAS, CD95, dan TNF reseptor. Peningkatan ini membentuk kompleks sinyal yang dikenal sebagai DISC, Dead Inducing Signaling Complex, yang mencakup adaptor FADD, Fast Associated Domain, yang mengikat procaspase 8. Di dalam DISC, procaspase 8 mengalami demeriasi dan aktivasi melalui pemotongan proteolitik, sehingga menjadi caspase 8 aktif yang siap memulai cascade apoptosis. Aktivitas caspase 8 juga diatur melalui berbagai mekanisme tambahan, termasuk oleh protein FLIP, flash-like inhibitory protein, yang dapat menghambat aktivasi caspase 8 dengan berkompetisi pada situs peningkatan di DISC. Selain itu, modifikasi pasca-translasi seperti fosforilasi dan ubiquitinasi turut mengontrol stabilitas dan aktivitas caspase 8. Misal, fosforilasi oleh jalur sinyal sulfur seperti PI3K atau AKT dapat menghambat aktivitas caspase 8, mencegah apoptosis. Dalam regulasi ini, memastikan caspase 8 hanya aktif ketika apoptosis benar-benar diperlukan, menjaga keseimbangan antara kelangsungan hidup sel dan penghapusan sel yang rusak atau terinfeksi. Pada transkripsi gen, caspase 8 dimulai ketika sinyal apoptosis atau stres seluler memicu faktor-faktor transkripsi untuk mengikat promotor caspase 8. Mengatur kapan dan seberapa banyak protein ini diproduksi. Faktor-faktor transkripsi seperti P53 dan NF-κB berperan penting dalam regulasi ini. P53 akan mengaktifkan transkripsi caspase 8 sebagai merespon terhadap kerusakan DNA atau stres oksidatif, menginisiasi apoptosis pada sel yang rusak. NF-κB juga dapat merangsang ekspresi caspase 8 terutama pada kondisi inflamasi atau infeksi untuk membantu menghancurkan sel yang terinfeksi atau mengalami kerusakan. Promotor caspase 8 mungkin mengalami metilasi berlebihan yang akan menekankan ekspresinya, seringkali ditemukan dalam sel kanker sehingga membantu sel tersebut menghindari apoptosis. Modifikasi histon pada promotor caspase 8 juga dapat mengatur aksesibilitas DNA. Asetilasi histon memungkinkan kromatin terbuka sehingga RNA polimerase 2 dan faktor-faktor transkripsi lain dapat mengakses gen caspase 8 dan memulai transkripsi. Begitu RNA polimerase 2 berkaitan dengan promotor, caspase 8 membaca cetak biru DNA menjadi mRNA caspase 8 yang kemudian diproses dan diterjemahkan menjadi protein caspase 8 yang aktif. Mekanisme regulasi ini menjamin bahwa caspase 8 hanya diekspresikan dalam kondisi yang sesuai, menjaga keseimbangan apoptosis untuk mempertahankan homeostasis jaringan. Sekian dari saya, terima kasih.